Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal dari kelas Pendidikan Fisika A angkatan 2022. Hari ini saya akan membawakan materi pembelajaran dengan judul Optik Fisis, Cahaya, dan Karakteristik Cahaya. Materi ini terdiri atas beberapa materi ajar, yaitu cahaya, karakteristik cahaya, dan optik fisis. Sebelum itu, pastikan bahwa kamu telah mengetahui beberapa dasar-dasar fisika dan matematika agar dapat dengan mudah menangkap konsep yang ada pada materi ini. Adapun dasar-dasar yang perlu diketahui adalah trigonometri dasar, aljabar dasar, dan beberapa konsep tentang gelombang seperti persamaan gelombang, frekuensi dan panjang gelombang, dan interferensi gelombang. Jika sudah siap, mari kita ke slide selanjutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan cahaya. Pada siang hari, kita menggunakan cahaya matahari sebagai cahaya utama kita dalam beraktivitas, dan pada malam hari, kita mengutamakan cahaya lampu agar dapat membantu kita beraktivitas pada malam hari. Cahaya ada untuk memudahkan segala urusan sehari-hari kita. Tanpa cahaya, kita tidak dapat melihat, berjalan, ataupun mengenali seseorang yang kita kenal. Namun, pernahkah kita membayangkan apa wujud dan bentuk dari cahaya ini? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa cahaya tidak dapat disentuh? Dan dari manakah cahaya ini muncul sebenarnya? Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai cahaya, mulai dari wujud dan bentuknya, karakteristiknya, dan sifat yang dimiliki cahaya ini. Silakan untuk membaca pertanyaan ini dan tuliskan jawabanmu sebelum memulai video pembelajaran ini. Lalu, saat video pembelajaran ini selesai, sempurnakan jawaban yang telah kamu tulis tadi berdasarkan ilmu baru yang telah kamu dapatkan. Jika sudah selesai, mari kita masuk pada materi ini. Materi ini terdiri atas beberapa materi ajar, yaitu cahaya, karakteristik cahaya, dan optik fisis. Pada materi cahaya, kita akan belajar mengenai apa itu cahaya, definisi cahaya, dan mengapa cahaya dapat menerangi sesuatu. Pada materi karakteristik cahaya, kita akan mencari tahu mengapa cahaya dapat bersinar, benda apa saja yang dapat menghasilkan cahaya, dan penyebab cahaya bisa terwujud. Dan pada bab terakhir, yaitu optik fisis, kita akan menyelidiki sifat yang dimiliki cahaya, mulai dari cahaya yang mengalami pembengkokan, cahaya yang dapat saling menumpuk, dan cahaya yang dapat tersaring. Cahaya adalah energi yang muncul dalam wujud sebuah gelombang elektromagnetik yang merambat dengan kecepatan yang sangat cepat. Cahaya ialah satu-satunya hal yang paling cepat dalam alam semesta. Sebagai sebuah gelombang, cahaya dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah dan sangat cepat. Cahaya muncul apabila terdapat sebuah fenomena yang melibatkan perubahan energi yang sangat drastis pada suatu objek, seperti ledakan, reaksi kimia, atau petir saat badai. Cahaya terdiri atas foton yang bergetar dan merambat dengan sangat cepat. Foton adalah partikel yang membawa energi. Foton merupakan sebuah partikel yang menyebabkan cahaya dapat menyinari sesuatu. Partikel ini pada dasarnya tidak bermassa. Karena itu, kita tidak dapat merasakan apa-apa saat disinari cahaya. Pada slide berikutnya, kita akan membahas asal dari partikel foton ini. Cahaya dapat terpancarkan apabila terdapat perubahan energi pada struktur atom. Secara umum, struktur atom terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilingi atom. Saat elektron berpindah posisi dari orbit terluar menuju orbit terdalam, elektron tersebut akan menghasilkan sebuah foton. Dalam fenomena fisika,
Hal ini disebut sebagai emisi cahaya. Perubahan energi pada atom ini dapat terjadi jika suatu atom mengalami reaksi kimia, reaksi fusi, reaksi fisi, konversi bentuk energi seperti dari energi listrik ke panas, fenomena fotolistrik, dan reaksi apapun yang berkaitan dengan perubahan energi pada elektron suatu atom. Terdapat beberapa contoh benda atau sesuatu yang dapat memancarkan cahaya. Adapun contohnya adalah matahari, lampu pijar, dan lahar gunung berapi, serta masih banyak contoh yang lain. Pada diskusi kita kali ini, kita akan berfokus pada contoh kasus lampu pijar. Benda-benda ini pada dasarnya memiliki atom yang terus memancarkan foton karena memiliki energi yang sangat banyak. Semakin banyak energi yang dimiliki atom, maka akan semakin mungkin elektron untuk berpindah dan menghasilkan foton. Contoh sederhana dari pemancaran cahaya adalah pada saat lampu dinyalakan dari yang awalnya dalam kondisi mati. Lampu terdiri dari logam tahan panas yang berbahan dasar tungsten dan kaca yang berisi gas argon agar dapat melindungi logam tungsten. Pada saat lampu belum dinyalakan, elektron yang ada di lampu ini pada dasarnya tidak bergerak. Implikasinya adalah lampu ini tidak mengalami perubahan energi. Tidak ada perubahan energi berarti tidak ada cahaya yang terpancarkan. Namun, apabila lampu dinyalakan, maka akan terjadi perubahan energi pada lampu. Elektron yang ada pada kabel listrik ini kemudian akan bergerak menuju ke lampu dan mulai masuk ke logam yang ada di dalam lampu. Logam ini karena terus mendapatkan suplai elektron yang terlalu banyak, pada akhirnya akan mengalami overheating atau mengalami kenaikan suhu. Kenaikan suhu ini disebabkan oleh perubahan energi dari logam tadi. Karena logam mengalami perubahan energi, maka elektron pada logam ini akan berpindah posisi dan menghasilkan foton. Pada saat mencapai suhu tertentu, logam ini kemudian akan dapat memancarkan cahaya. Secara singkat, cahaya muncul karena terdapat perubahan energi pada suatu material atau lebih tepatnya atom penyusunnya. Hal ini karena elektron dari atom tersebut dapat menerima energi dari luar dan memancarkan cahaya tiap kali berpindah orbit akibat energi yang ia terima. Namun, perlu diingat bahwa energi yang dibutuhkan untuk mengubah struktur atom suatu material itu sangat amat besar dan proses perpindahan energi yang dilakukan juga harus dilakukan secara intens. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana cahaya dapat terwujud. Sebagai sebuah gelombang, cahaya juga dapat memiliki karakteristik serupa layaknya gelombang. Cahaya yang merupakan energi yang merambat ini juga memiliki sifat dan karakteristiknya sendiri apabila menghadapi suatu kondisi. Cahaya dapat mengalami pembengkokan arah atau difraksi, cahaya dapat menumpuk dengan cahaya lain atau interferensi, dan cahaya dapat tersaring atau polarisasi. Pada slide berikutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik ini. Interferensi. Interferensi merupakan sebuah gejala yang dialami oleh gelombang pada saat kedua gelombang yang memiliki fase yang sama mengalami kontak. Saat bagian gelombang yang bernilai sama bertabrakan, positif dan positif atau negatif dan negatif, maka akan terjadi sebuah penguatan pada gelombang tersebut. Namun, pada saat gelombang bagian yang berbeda bertabrakan, positif negatif, maka gelombang tersebut akan saling menghilangkan. Sebagai sebuah gelombang, cahaya juga dapat mengalami interferensi. Cahaya dapat mengalami interferensi saat cahaya melewati suatu celah yang sempit. Saat cahaya memasuki celah tadi, cahaya dapat dikatakan berbelok dan akan saling menumpuk dengan cahaya lain. Pada gambar, cahaya dapat mengalami interferensi konstruktif atau saling menguatkan yang ditujukan pada garis biru, dan cahaya yang mengalami interferensi destruktif
yang ditunjukkan pada wilayah yang gelap. Adapun persamaan yang digunakan untuk meneliti fenomena interferensi adalah sebagai berikut, yaitu D sin theta sama dengan M lambda, di mana D adalah jarak sumber cahaya terhadap celah, theta adalah sudut datangnya dari suatu cahaya, M adalah orde dari suatu cahaya atau urutan dari cahaya tersebut, dan lambda adalah panjang gelombang cahaya atau warna cahaya yang digunakan. Jika memang cahaya bukan sebuah gelombang, maka pastinya cahaya tidak dapat menghasilkan titik yang gelap atau terang pada saat cahaya itu jatuh ke permukaan. Akan tetapi, pada eksperimen ini terdapat titik gelap pada permukaan yang disinari cahaya. Dari sini dapat dikatakan bahwa cahaya termasuk sebagai gelombang. Prinsip Huygens. Prinsip Huygens menjelaskan karakteristik gelombang, dalam hal ini cahaya ketika melewati celah sempit. Prinsip Huygens menyatakan bahwa setiap muka gelombang dapat dianggap memproduksi wavelet baru atau gelombang-gelombang baru dengan panjang gelombang yang sama dengan panjang gelombang sebelumnya. Secara sederhana, saat cahaya melewati celah kecil, cahaya tersebut akan terpecah. Pecahan cahaya inilah yang disebut sebagai wavelet. Pecahan cahaya ini kemudian dapat menyebar dan menghasilkan sebuah pola interferensi baru. Saat berinteraksi, pecahan cahaya ini kemudian akan menghasilkan pola gelap terang pada permukaan yang disinari cahaya. Difraksi. Difraksi merujuk ke fenomena yang dialami oleh cahaya. Difraksi dapat dianggap sebagai fenomena yang dihasilkan oleh interferensi cahaya yang sebelumnya dibahas. Layaknya jenis gelombang yang lain, cahaya juga dapat mengalami pembelokan arah ketika melewati suatu objek dan kemudian menyebar secara luas. Gelombang dapat menyebar setelah mengalami pembelokan karena telah menimbulkan sebuah wavelet yang menyebar secara melingkar. Lalu fenomena ini kemudian menimbulkan pola difraksi sebagai akibat dari interferensi wavelet, pancaran cahaya yang merambat dengan jarak yang berbeda. Adapun persamaan yang digunakan dalam menganalisis fenomena difraksi adalah sin theta sama dengan lambda per D, di mana theta adalah sudut cahaya, lambda adalah panjang gelombang cahaya, dan D adalah jarak sumber cahaya terhadap celah yang dilewati oleh cahaya. Cahaya yang melewati celah sempit dengan lebar D akan menghasilkan sebuah pola titik dengan titik cerah maksimum dari setengah lebar theta. Polarisasi. Polarisasi adalah properti yang berlaku untuk gelombang transversal yang menentukan bentuk gelombang cahaya tersebut. Menurut teori cahaya, sebagai gelombang elektromagnetik yang dipaparkan oleh Maxwell, arah dari polarisasi dapat disamakan dengan arah medan listrik pada vektor E. Cahaya tidak hanya bisa dipolarisasi, namun juga dapat dikembalikan ke keadaan sebelum polarisasi atau unpolarized. Plain polarized light (PPL) atau cahaya yang berasal dari satu polarisator bisa diproduksi dengan menggunakan lembaran polaroid. Lembaran polaroid ini berisi molekul yang disusun secara paralel satu sama lain. Ketika cahaya melewati lembaran polaroid ini dengan sudut theta atau tepat sejajar mengarah ke lembaran polaroid, pancarannya akan mengeluarkan cahaya yang bernilai E cos theta. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah cahaya merupakan energi yang dapat merambat. Cahaya yang merambat ini berwujud gelombang elektromagnetik, yang mana membuatnya dapat merambat tanpa membutuhkan perantara. Cahaya memiliki 3 karakteristik utama, yaitu interferensi, difraksi, dan polarisasi. Sebagai
salah satu bentuk dari sebuah gelombang. Terdapat sebuah layar yang memiliki celah selebar 0,100 mm dan terpisah sejauh 1,20 meter dari sumber cahaya. Lampu yang digunakan untuk menyinari layar tersebut adalah lampu yang berwarna hijau dengan nilai panjang gelombang lambda sama dengan 500 nanometer. Cahaya ini kemudian dipancarkan pada layar yang sama. Seberapa jauh perkiraan pola gelap terang yang terjadi pada cahaya yang memancar melalui kedua celah tadi? Adapun jawaban dari contoh soal adalah diberikan D sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 meter, lambda sama dengan 500 kali 10 pangkat min 9 meter, dan L sebesar 1,2 meter. Orde pola gelap terang bernilai M sama dengan 1 terjadi pada sudut sin theta sama dengan M kali lambda per D. Dengan memasukkan nilai yang diperoleh dari contoh soal, didapatkan nilai sin theta sama dengan 5,0 kali 10 pangkat min 3. Karena sudut sinar datang memiliki nilai yang sangat kecil, maka kita dapat mengasumsikan bahwa sudut sin theta sama dengan theta. Jika demikian, maka theta sama dengan X. Adapun hubungan antara X dan theta dapat diuraikan dengan persamaan X mendekati theta kali L. Lalu dengan memasukkan nilai yang sebelumnya telah dibahas, kita akan mendapatkan nilai X sama dengan 6 mm. Jadi, nilai jarak pola gelap terang pada layar tersebut untuk orde pola gelap terang 1 adalah 6 mm. Agar dapat mengetahui konsep ini secara mendalam, silahkan untuk mengerjakan soal berikut ini. Itulah tadi pemaparan singkat mengenai cahaya dan karakteristik cahaya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Muhammad Iqbal pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.